Ada satu pertanyaan penting yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu untuk kita memberi respon terhadap wacana radikal homoseksualitas Barat dalam perspektif Islam. Apakah setiap orang yang mengalami ketertarikan sesama jenis harus mengaktualisasikan hasratnya dalam bentuk perilaku atau hubungan sesama jenis untuk ia itu dapat dikatakan menjadi manusia yang seutuhnya atau hidup bahagia dan bermakna? Oke, sebelum menjawab pertanyaan itu, kita mesti menyadari bahwa memang ada kondisi di mana orang-orang yang mengalami ketertarikan sesama jenis sebagai sesuatu yang hadir di luar kemampuan dia untuk memilih. Tetapi yang kita maksudkan di sini tentu bukan faktor genetik atau sesuatu yang murni bawaan lahir. Karena sampai saat ini tidak ada satu penelitian ilmiah pun yang dapat membuktikan bahwa faktor genetik itu dapat membuat seseorang mengalami ketertarikan sesama jenis. Jadi faktor genetik itu tidak menjadi satu faktor yang signifikan, independen, atau ansih dengan sendirinya menentukan seseorang itu mempunyai hasrat ketertarikan sesama jenis. Kebanyakan faktor-faktor itu adalah faktor-faktor yang sifatnya berkonvergensi. Dia saling bertemu untuk kemudian menentukan seseorang itu mempunyai suatu disorientasi seksual. Nah, tetapi yang ingin dibahas di sini adalah bahwa ada banyak kasus memang di mana ketertarikan itu muncul di luar preferensi atau di luar kemampuan dia untuk memilih. Ya, keadaannya bisa macam-macam. Ada yang misalnya seseorang itu mengalami kejadian traumatik di masa kecilnya seperti pelecehan seksual, atau ada juga yang karena pola asuh dalam keluarga yang kurang tepat sehingga itu mengubah orientasi seksualnya. Nah, tetapi ada juga memang terkadang seseorang itu tidak tahu apa yang melatari sehingga dia itu bisa mempunyai orientasi seksual untuk menyukai sesama jenis. Dan kita tahu bahwa dalam perspektif Islam, seseorang itu tidak dibebani hukum karena sesuatu yang di luar kehendaknya atau sesuatu yang di luar kapasitas dia untuk memilih. Artinya, seseorang itu tidak punya pertanggungjawaban dosa atas hasrat yang muncul di luar keinginannya, tetapi ia itu dihukum karena ada satu sikap yang ia lakukan berdasarkan hasrat tersebut. Nah, jadi kapan seseorang yang mengalami ketertarikan sesama jenis sebagai sesuatu yang di luar kendalinya itu mempunyai pertanggungjawaban dosa adalah ketika ia tidak berusaha mengendalikan atau mengatasi hasratnya tersebut hingga kemudian itu beralih menjadi perilaku hubungan sesama jenis atau perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada hal tersebut. Nah, pada level inilah ia kemudian dapat dikatakan mempunyai pertanggungjawaban dosa. Kenapa? Karena pada ranah ini ia sudah punya kemampuan untuk membuat pilihan apakah dia memilih untuk mengikuti perintah agama atau dia memilih untuk menuruti hasrat atau hawa nafsunya. Lalu kembali ke pertanyaan tadi, apakah setiap orang yang mengalami ketertarikan sesama jenis harus mengaktualisasikan hasratnya tersebut dalam bentuk hubungan seksual sesama jenis, bagaimanapun bentuknya, untuk kemudian dia menjadi manusia yang otentik, manusia yang seutuhnya dan hidup bahagia? Jawabannya tidak. Karena pada faktanya ada banyak sekali orang yang mengalami hasrat ketertarikan sesama jenis, tetapi ia menolak untuk melakukan tindakan seksual atau hubungan sesama jenis. Kenapa? Karena ia menganggap ini bukan sesuatu yang sepatutnya, sesuatu yang menyelisihi norma agama dan dapat merusak dirinya dan masyarakatnya. Dan di antara orang-orang seperti itu, ada banyak yang akhirnya bisa hidup bahagia dengan berpegang teguh pada nilai-nilai keimanan mereka. Banyak di antara mereka yang misalnya berhasil menikah dengan lawan jenis, punya anak, dan membangun keluarga yang bahagia. Nah, di Barat, orang-orang seperti ini, orang-orang yang mengalami hasrat ketertarikan sesama jenis, yang punya kesadaran bahwa hal itu adalah sesuatu yang melawan kodrat dan memilih untuk tidak menuruti hasratnya, mereka banyak yang telah membentuk
komunitas-komunitas untuk saling memahami, saling mendukung, saling menguatkan, dan mencari pemecahan masalah terhadap perasaan yang dialaminya. Jadi, meskipun di Barat itu LGBT dalam beberapa dekade terakhir itu menjadi wacana arus utama, mereka tetap memilih untuk tidak mengidentifikasi dan mengaktualisasikan diri mereka berdasarkan hasrat seksualitasnya. Mereka menolak untuk menyesuaikan diri dengan kampanye-kampanye homoseksualitas Barat yang kita lihat bahkan kini cenderung bersifat memaksa. Nah, orang-orang seperti ini, mereka menolak label-label dan berbagai hal, konsep yang diobral oleh propagandis LGBT Barat dalam cakupan istilah seperti gay, lesbi, dan sebagainya. Mereka memilih untuk membangun sendiri kategori yang lebih clear, yaitu yang mereka istilahkan dengan same-sex attractions, yaitu ketertarikan sesama jenis, yang kemudian itu mereka pisahkan, bedakan dengan same-sex encounters, yaitu hubungan sesama jenis. Di mana yang pertama adalah sesuatu yang kadang hadir di luar kendali, dan yang kedua adalah sesuatu yang merupakan pilihan dan semestinya bisa dihindari. Nah, kalau kita mau tahu agenda-agenda atau narasi perjuangan orang-orang atau komunitas seperti ini, kita bisa lihat dalam publikasi-publikasi mereka, seperti misalnya ada di Brothersroot.org atau ada juga di Same-Sex Attraction.org, yang ini dua komunitas yang berasal atau berbasis lintas iman tetapi tetap berpegang pada nilai-nilai umum spiritual, yang mereka saling berkumpul untuk mengatasi hasrat sesama jenis untuk kemudian tetap bisa hidup normal seperti manusia-manusia lainnya. Atau ada juga misalkan komunitas online di platform Discord yang bernama Straight Struggle, yang ini komunitas yang sudah cukup lama, sudah sekitar puluhan tahun, yang menangani khusus kaum muslim yang mereka itu mengalami masalah ketertarikan sesama jenis. Atau ada juga sebuah yayasan yang berbasis di UK, Anda bisa mengikuti mereka di strongsupport.com, yang ini juga khusus untuk kaum muslim yang mengalami masalah ketertarikan sesama jenis. Nah, melalui publikasi-publikasi tersebut, banyak pengalaman-pengalaman dan agenda-agenda yang dipublikasikan oleh mereka dalam mengatasi masalah ketertarikan sesama jenis yang dihadapi oleh anggota komunitas. Nah, para penggerak tersebut berinteraksi dengan cukup banyak orang yang punya masalah serupa, di mana orang-orang itu tetap memilih setia pada prinsip-prinsip agama atau nilai universal yang dianut oleh umat manusia terkait dengan hasrat seksual. Nah, kenapa fakta-fakta ini penting untuk terlebih dahulu kita sampaikan? Pertama, agar kita tidak kemudian menjadi serampangan dalam mengeneralisasi kondisi-kondisi yang sebenarnya tidak sama dan cukup penting untuk kita bedakan. Karena menyamakan dan menyikapi secara sama setiap orang yang mengalami kecenderungan atau hasrat ketertarikan sesama jenis tanpa membedakan latar dan sikap yang mereka pilih, ini dapat membuat lari orang-orang yang semestinya perlu kita rangkul dan kita dekati. Ada orang-orang yang memang mengalami hasrat sesama jenis yang dia itu tidak nyaman dengan perasaannya tersebut, dan orang-orang seperti ini pada umumnya sangat membutuhkan simpati dan dukungan kita. Artinya tidak semua orang yang punya ketertarikan sesama jenis itu mendukung wacana pengarus utamaan LGBT yang didengungkan oleh Barat. Dengan memahami keadaan ini, kita bisa lebih peka dan tidak mudah menghakimi, sehingga kita menjadi bisa kehilangan saudara-saudara kita yang mungkin sebenarnya mereka itu sebenarnya ingin bertahan dengan prinsip keimanannya. Tetapi karena tidak mendapat dukungan yang berarti, mereka kemudian bisa berpaling. Nah, saya kira ini hal yang sangat penting untuk kemudian kita pikirkan bersama. Dan fakta-fakta tentang hadirnya komunitas yang mengalami ketertarikan sesama jenis yang kemudian mereka berkolaborasi justru untuk mengatasi atau mengobati kecenderungannya tersebut, lalu mereka berusaha untuk hidup sesuai nilai-nilai agama dan kodrat universal manusia, di mana mereka itu telah banyak berhasil dalam menangani berbagai kasus yang dengan berbagai variasi yang berbeda.
ini dapat memberikan satu harapan bagi saudara-saudara kita di Indonesia misalnya, yang memang mungkin mengalami masalah yang serupa. Ini sangat membantu agar saudara-saudara kita yang mengalami hasrat sesama jenis tetapi dia tidak nyaman dengan perasaan tersebut, agar mereka itu tidak terpengaruh terhadap pengarus utamaan LGBT atau wacana radikal dari homoseksualitas yang saat ini begitu masifnya didengungkan oleh Barat. Nah, dari fakta-fakta di atas juga kita kemudian memahami bahwa apa yang selama ini didengungkan oleh Barat, bahwa seolah-olah tidak ada jalan lain bagi orang-orang yang mengalami masalah ketertarikan sesama jenis untuk dapat menjadi manusia seutuhnya kecuali harus mengikuti hasratnya tersebut dan terlibat dalam hubungan sesama jenis, terbukti bahwa ini tidak benar dan ini hanyalah klaim belaka. Kenapa? Karena faktanya ada banyak orang yang mengalami ketertarikan sesama jenis, tetapi ia tetap dapat menjadi manusia seutuhnya dan hidup bahagia dan bermakna tanpa harus mengikuti hasrat ketertarikan sesama jenis tersebut. Dan sebagian propagandis LGBT mereka berargumen bahwa hanya karena ketertarikan sesama jenis itu dalam banyak kasus muncul dengan sendirinya pada diri seseorang di luar kendalinya, maka ia menjadi wajar untuk dituruti atau diaktualisasikan, bahkan harus diaktualisasikan. Nah, betapa anomalinya jika pandangan seperti ini atau argumen seperti ini kita ikuti, karena pada kenyataannya ada banyak sekali hasrat yang muncul dalam diri manusia dan itu tidak mungkin dituruti. Misalnya, ada orang yang berhasrat terhadap hewan, misal seperti zoofilia, atau orang yang berhasrat terhadap anak kecil di bawah umur seperti pedofilia, atau bahkan yang lebih mengerikan ada seperti hasrat eksibisionisme atau ada fetisisme, hasrat yang menyukai atau berhasrat kepada benda mati dan sebagainya. Atau bahkan mungkin seseorang yang berhasrat terhadap istri orang lain misalnya. Dan ini adalah hal-hal yang dalam kehidupan kita terjadi, tetapi tidak mungkin setiap hasrat yang muncul dalam diri manusia itu untuk dituruti. Dan pada kenyataannya memang ada banyak keinginan kita di dalam hidup ini yang memang tidak mungkin kita penuhi. Hari ini apa yang kita saksikan adalah bahwa Barat dalam propagandanya seolah-olah ingin memaksa setiap individu untuk harus mengekspresikan diri sesuai hasrat seksualnya. Tidak peduli walaupun itu bertabrakan dengan sejumlah nilai dan berdampak buruk bagi masyarakat banyak. Dan celakanya, propaganda itu bukanlah sesuatu yang domestik sifatnya, tetapi kita lihat bahwa seperti gerakan LGBT saat ini itu sudah menyerupai neo-imperialisme bahkan, di mana nilai-nilai yang mereka anut itu dipaksakan dalam skala internasional lewat berbagai platform, mulai dari platform politik, bisnis, sosial, dan sebagainya. Kita melihat bahwa hari ini kampanye wacana LGBT dan berbagai respon perlawanan terhadapnya itu menjadi begitu riuh di ruang publik kita. Dan di tengah segala keriuhan itu, kaum muslim semestinya, di mana Islam senantiasa memerintahkan kita untuk bersikap dengan ilmu, dengan hikmah dan keadilan, harus tetap terkendali dan terukur dalam bersikap atau dalam memberikan respon. Hal-hal yang kiranya mengarah kepada kekerasan semestinya dihindari. Jangan sampai kemudian ada pihak-pihak yang berkesempatan untuk melakukan playing victim dan menjadikan itu sebagai dalih untuk membela komunitas atau wacananya. Nah, di samping itu, kita juga perlu menyadari bahwa Islam adalah agama solusi. Tidak ada permasalahan hidup yang Islam tidak punya pandangan bijaksana atau solusi terhadapnya. Oleh karena itu, umat Islam jangan hanya siap untuk mengutuk, tetapi juga harus cakap untuk memberikan petunjuk. Dengan penuh ketulusan, kita perlu menyadarkan saudara-saudara kita, kaum muslim yang mungkin mengalami masalah ketertarikan sesama jenis, bahwa identitas utama kita sebagai muslim itu terutama sekali adalah sebagai hamba Allah, terlepas dari apapun kecenderungan seksual yang kita alami. Dan kita itu berdosa bukan karena hasrat yang muncul begitu saja dalam diri kita, tetapi kita itu berdosa kalau kita menurutinya dan melakukan perbuatan atas dasar
atau hasrat yang muncul tersebut. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah, kita harus menakar dan menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang Allah telah tetapkan. Allah berfirman misalnya, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Jadi, tidak patut bagi seorang muslim atau muslimah ketika Allah itu telah menetapkan ketetapan dalam satu urusan untuk dia itu memiliki satu pilihan lain yang menyelisihi apa yang Allah tetapkan tersebut. Dengan prinsip yang Allah jelaskan dalam ayat tersebut, kita akan berusaha tetap berpegang teguh pada segala ketetapan Allah dan menjadikan keadaan yang kita alami sebagai ujian, di mana kita mesti sabar, dan ketika kita berhasil melewatinya, Allah tentu akan memberikan satu ganjaran yang besar. Apalagi seperti seseorang yang mengalami hasrat ketertarikan sesama jenis yang itu di luar kendalinya, tentu itu merupakan satu ujian yang besar, yang tentu ganjaran terhadap ujian tersebut adalah ganjaran yang besar pula selama dia tetap setia berpegang teguh pada nilai-nilai agama. Nah, kita tidak perlu terkecoh dengan berbagai jargon kebebasan yang didengungkan oleh barat modern misalnya, dengan berbagai ornamen retoris yang membuatnya kadang kelihatan indah. Keadaan mereka itu persis seperti yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka itu adalah orang-orang yang agenda atau usahanya di dunia tidak memiliki nilai di mata Allah, sia-sia, tetapi mereka itu menganggap bahwa itu adalah satu kebaikan yang tertinggi. Di dalam Islam, kebebasan itu adalah ketika kita berhasil melepaskan diri dari kecenderungan hasrat atau hawa nafsu dan mengikuti perintah Allah. Adapun dalam pandangan barat modern, kebebasan adalah justru ketika kita dapat mengaktualisasikan diri berdasarkan kecenderungan hasrat dan hawa nafsu itu. Betapa fundamentalnya jika kita melihat perbedaan antara dua pandangan ini. Dan kita tahu bahwa bagi barat, agama itu sudah cukup lama tidak menjadi relevan dalam mengatur kehidupan mereka. Karena itu, agama bagi mereka juga tidak relevan untuk mengatur segala hal yang terkait dengan hasrat seksual atau perilaku seksual mereka. Sehingga orang-orang barat itu merasa bahwa mereka berhak untuk membentuk kerangka moral mereka sendiri yang sepenuhnya pribadi dan subjektif. Yang itu semua terkadang disesuaikan dengan emosi, selera pribadi, sensibilitas individu, atau bahkan dianggap bahwa hasrat menyimpang itu dapat menentukan ide mereka tentang perilaku seksual. Dan itu semua bukanlah peristiwa yang terjadi dalam satu malam pada masyarakat barat. Kita bisa merunut peristiwa perubahan norma-norma kehidupan di barat itu mulai dari Renaissance misalnya, atau Aufklärung, atau bangkitnya liberalisme dan individualisme di barat, yang itu semua adalah anteseden dari revolusi seksual yang terjadi pada sekitar tahun 1960-an di barat, di mana kita tahu bahwa revolusi seksual inilah yang mempunyai pengaruh kuat secara langsung terhadap wacana LGBT yang bergulir di barat hari-hari ini. Ada sebuah esai atau tulisan menarik terkait transformasi pandangan dunia barat ini yang ditulis oleh Carl Trueman yang berjudul The Rise and Triumph of the Modern Self. Nah, di sini dia menguraikan bagaimana perjalanan barat itu dari mulai keterpisahan mereka dengan kitab suci atau Tuhan, hingga kemudian mengalami liberalisme, kemudian fase individualisme dan revolusi seksual dan akibat-akibat yang muncul setelahnya. Jadi, ya meskipun wacana radikal homoseksualitas atau LGBT ini baru berkembang masif dalam beberapa dekade ini di dunia barat, tetapi pondasi atau pandangan dunia yang melandasinya itu sudah terbentuk sejak lama. Ya, barat kita tahu memang sudah cukup lama menjadi begitu human centris. Berbeda sama sekali dengan masyarakat Islam yang jelas tetap berpegang teguh pada pandangan Islam yang begitu teosentris, di mana keberadaan Tuhan itu bukan cuma diakui, tetapi juga dijadikan sebagai dasar dari moralitas tertinggi, bahkan sumber dari segala moralitas itu sendiri. Dengan itu, Islam dengan mantap dan tidak pernah ragu untuk menentukan absoluditas moral.
Hal ini berbeda dengan Barat yang selalu berada di bawah awang-awang ketidakjelasan dan ketidakpastian atau relativisme. Nah, dalam Islam, gender itu bukan sesuatu yang cair seperti dalam perspektif Barat modern atau seperti yang diwacanakan oleh postmodernisme bahwa seolah-olah gender itu adalah murni konstruksi sosial belaka. Dalam Islam, gender itu adalah sesuatu yang memang definitif adanya. Kita bisa melihat begitu banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bahwa manusia itu diciptakan laki-laki dan wanita dengan berbagai atribut dan tanggung jawab, hak dan kewajibannya masing-masing. Jadi dalam Islam, gender itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari formasi biologis dan fisiologis manusia. Dan hasrat seksual dalam Islam adalah sesuatu yang tidak bisa untuk dibebas liarkan begitu saja.